illallah. Sebaik-baik zikir itu adalah la ilaha illallah. Bahkan di dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi orang itu selamat kalau kalimat ini ada di dalam dadanya, kalimat ini ada di dalam sudurnya, kolbunya, hatinya. Bahkan kalimat ini harus menjadi ruh. Maka saya katakan ada 5 makom zikir. Makom zikir yang pertama menyebut. Ingat tidak ingat kalau menyebut nama Allah. Ingat nggak ingat kepada Allah kalau sudah menyatakan kalimatnya la ilaha illallah, sudah dapat pahala dan kebaikan. Itu dia. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia tidak ingat kepada Allah, sudah zikir. Tapi zikirnya masih menyebut. Jangan salahkan. Karena kalimat ini kalimat dahsyat. Walaupun diucapkan tidak ingat kepada Allah, tapi dia sudah zikir. Karena zikir itu dari kata zakaro, artinya mengucap, menyebut. Nah, tentunya kita naikkan makom zikir kita. Itulah gunanya kita belajar tasawuf. Naikkan makom zikir kita, kedudukan zikir kita. Naik makom dari kita tadi menyebut jadi mengingat. Ketika kita menyebut nama Allah, kita ingat kepada Allah. Ketika kita sedang tidak menyebut pun nama Allah, kita tetap ingat kepada Allah. Kalau tadi menyebut kerja mulut, kerja lisan, kerja lidah, maka ketika ingat itu kerja otak. Tapi ingat kepada Allah belum sesempurna zikir. Tapi itu zikir yang sudah lebih baik daripada kita menyebut. Sebab kalau ingat itu masih jauh. Sedangkan orang yang berzikir itu dekat kepada Allah. Ana ma'a abdi madzakaroni, kata Allah dalam hadis kudusi. Aku beserta hamba yang zikir kepadaku. Jadi kalau orang zikirnya mengingat itu masih jauh, bukan salah. Bukan salah, tapi dia makomnya sudah lebih baik daripada makom menyebut. Ingat. Kalau orang ingat kepada Allah itu berarti masih banyak lupanya kepada Allah. Selalu saya sampaikan bapak-bapak yang punya istri, kalau kita sudah jauh dari istri kita, sudah keluar rumah, kita ingat kepada istri sebentar. Lebih banyak ingat kepada yang bukan istri. Nah, itu dia. Ingat kepada istri, ingat. Tapi mana lebih banyak ingat sama lupanya? Kalau sudah di luar rumah. Banyak lupanya. Begitulah sekira-kira orang yang zikir dalam makna ingat kepada Allah. Dia mengingat Allah, ya. Tapi lebih banyak lupanya. Maka mengingat Allah belum makom yang sempurna. Mengingat Allah belum. Tapi sudah lebih bagus. Sebab dalam kajian tasawuf ini tak ada masalah salah benar halal haram sah batal. Di sini kajiannya baik, lebih baik, paling baik. Itu ngaji tasawuf. Kalau kita ngaji fikih itu terkait dengan halal haram sah batal, pahala dosa. Itu kalau kita ngaji fikih, kita ngaji syariat. Kalau kita ngaji tasawuf, kita ngaji hakikat, kita ngaji ma'rifat, kita nggak ngaji soal salah benar. Kita ngaji soal memperbaiki kualitas kita di hadapan Allah. Memperbaiki kualitas kita di hadapan Allah. Bukan di hadapan manusia. Di hadapan Allah. Kalau sudah baik kualitas kita di hadapan Allah, maka baiklah kualitas kita di hadapan manusia. Orang yang baik kualitasnya di hadapan manusia, belum tentu baik kualitasnya di hadapan Allah. Atau maka kalau orang-orang tasawuf, orang-orang ahli makrifat, orang-orang ahli hakikat, dia kalau bicara, apa yang dia bicarakan itu terbit dari dalam hatinya. Maka dia terlebih dahulu meyakininya. Maka barang orang-orang tasawuf itu malu kalau dia berkata apa yang dia tidak amalkan. Itu dia malu. Dia teringat dengan ancaman Allah, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar marah Allah kepada orang yang berkata tidak berbuat. Atau maka ada pantangan bagi orang-orang ahli hakikat, ahli makrifat, berbicara apa yang dia tidak amalkan. Baru-baru ini adalah kita satu kalimat luar biasa sekali. Apa kalimat itu?
Jangan engkau berkata apa yang kau tidak tahu. Dan jangan semua yang kau tahu kau bicarakan. Bagus sekali kalimat ini ya Pak ya, Ibu ya. Jangan bicara apa yang kau tidak tahu. Dan jangan kau bicarakan semua yang kau tahu. Sekarang ini banyaknya rusak agama ini. Dirusak agama ini oleh apa? Orang yang bicara yang dia tidak tahu. Atau dia tahu satu, sudah menyalahkan yang 9. Nah ini banyak. Baru belajar 2 minggu, baru belajar 2 bulan, sudah menyalahkan orang yang belajar sejak SD sampai S3 belajar agama. Dia menyalahkan agama orang lain, amalan orang lain, yang dia sendiri baru belajar 2 hari, 2 minggu, 2 bulan. Tuh ada orang yang menyalahkan Ustadz Abdul Somad, Masya Allah. Abdul Somad itu dari SD, sekolahnya SMP, SMA, sampai perguruan tinggi S1, S2, S3-nya, semua bicara pelajaran tentang agama. Berapa belas tahun itu Pak? 6 tambah 3 tambah 3, 12, S1, 4 tahun. Kalau saya hitung-hitung, 20 tahun dia belajar Pak. Dia belajar agama 20 tahun, terus datang orang, baru belajar 2 minggu, sudah berani mengatakan Abdul Somad itu ustadz sesat ahli subahat. Nah, cobalah. Ada yang mengatakan begitu. Ini yang kita tidak setuju. Jangan kau bicarakan apa yang kau tidak tahu. Kan nggak tahu. Itu tak boleh. Itu maka dalam tasawuf tak boleh. Nah, maka zikir tadi. Setelah zikir kita naik kepada zikir ingat, walaupun ingat belum sempurna. Contoh, pada saat kondisi seperti ini Pak, Bapak nggak perlu ngingat-ngingat saya, Ibu nggak perlu ngingat-ngingat Ustadz Jamal, karena Ustadz Jamal ada di hada. Kapan Bapak ngingat saya, kapan Ibu ngingat saya, nanti pulang dari sini, Ibu ngingat saya. Ustadz Jamal tadi ceramahnya pakai peci putih, pakai kacamata, ya, di hadapannya ada Al-Quran. Kapan Bapak ngingat saya? Nanti setelah jauh. Kalau sekarang nggak perlu. Makanya makom zikir yang ketiga itu merasakan Allah, bukan lagi mengingat. Inilah yang kita pakai dalam sholat, agar sholat khusyuk. Jadi orang yang khusyuk dalam sholat itu, hakikatnya bukan ingat kepada Allah, merasakan Allah. Merasakan Allah. Salah orang mengingat Allah, tidak salah. Tapi kualitas ingat Allah dan kualitas merasakan Allah jauh lebih betul. Kira-kira dapat dipahami nggak nih Pak? Mengingat Allah bagus, bukan salah. Kita nggak ada ngaji salah benar nih. Nggak ada. Kita bukan soal kaji salah benar. Soal kualitas. Jujur, coba Bapak rasakan sekarang. Mana lebih bagus Bapak mengingat Allah dengan merasakan Allah? Jawab Pak, kalau nggak dijawab aku pulang Pak. Coba Bu, Ibu dulu aku tanya. Ibu kira-kira mana lebih mantap rasanya mengingat Allah atau merasakan Allah? Nah, saya tanya Bapak sekali lagi Pak. Bapak lebih mantap mengingat Allah atau merasakan Allah Pak? Merasakan. Betul nggak Pak? Kita punya istri, mana lebih bermanfaat merasakan istri sama mengingat istri? Ibu jawab. Betul nggak Pak? Betul nggak? Ini ngajinya gitu, iya kan? Bukan salah mengingat, tapi merasakan jauh lebih berkualitas, jauh lebih bermakna. Sama kayak hari ini, sekarang kita sedang duduk di sini. Kita sedang taklim dalam masjid kita ini, Masjid Amalul Muqarrabin ini. Kita sedang duduk di sini. Yang kita rasakan apa? Fisik kita sedang merasakan nyaman, sejuk. Karena kita berada pagi hari dan ada alat pendingin, maka kita semua merasakan sejuk di sini. Tidak ada yang merasakan berpanas atau berkeringat, nggak ada kan? Yang kita rasakan sejuk ini rasa atau ingat ini? Rasa.
Rasa kita sama Pak sekarang ini. Merasa sejuk, merasa nyaman, merasa tenang. Betul? Nah, apa yang kita ingat macam-macam. Ini ada kita 16.000 orang. Yang nampak dan yang nggak nampak ya Ustadz ya. Yang nampak dengan yang nggak nampak ada berapa? 16.000. Amin. Ada 16.000 orang. 16.000 orang kira-kira. Amin. Saya rasa lebih ini. Karena malaikatnya lebih banyak. Malaikatnya nggak nampak kan? Baik. Nah, yang kita rasakan sama. Perasaan Bapak, perasaan Ibu, perasaan sama. Saya sama. Apa yang kita rasakan? Sejuk, nikmat dalam masjid karena ada alat pendinginnya, kita nyaman di dalamnya. Tapi pikiran kita, ingatan kita macam-macam ini. Iya, ada yang ingat rumah, ada yang lagi duduk, ibu-ibu udah tak kunci belum tadi ya rumahnya. Iya, kok tahu gitu. Ada bapak-bapak ini nanti ingatannya kemana? Ingatannya nanti ini mau kemana ya? Ini hari Minggu, ini hari Ahad, aku nanti mau jalan-jalan kemana? Ingatan kita beda-beda. Karena ingatan kerja otak, sedangkan rasa kerja ruh. Masalah kerja ruh ini yang nggak bisa dibahas dalam ilmu syariat semata, nggak bisa. Ini kerja ruh. Kalau ingat itu kau tidur, hilang ingatanmu. Tapi kalau kau tidur, ruhmu tidak hilang, betul nggak? Maka disitulah hakikat zikir itu, zikir di ruh itulah. Jadi kalau orang tanya sama kita, macam mana mencapai zikirnya itu ruh, bukan lagi otakmu. Bukan. Tapi kalau kau zikir pakai ingat juga sudah baik. Daripada bablas, nek wong Inggris ngomong. Bablas, Pak. Jadi makanya saya ulangi sekali lagi, ngaji tasawuf ini enggak ngaji soal salah benar, Pak, enggak. Kita ngaji soal the degrees of comparison, tingkat perbandingan. Baik, lebih baik, paling baik. Itu kalau orang-orang belajar grammar, tata bahasa Inggris, itu ada the degrees of comparison namanya. Tingkat perbandingan. Good, baik. Di atas good, better, lebih baik. Di atas better, the best. Nah, kita mau the best. Jadi kaji tasawuf ini kaji bagus, kaji lebih bagus, kaji terbagus. Jadi kita enggak kalau gitu kita ngaji kualitas kita di hadapan Allah, bukan ngaji kualitas orang. Lah sekarang ini orang kan ada belajar juga dengan nafsu. Nah, ya itu. Jadi zikirnya ditingkatkan ya, dari zikir menyebut, ingat enggak ingat Pak itu. Itu ada juga yang ngajak, apa itu zikir la ilaha illallah la ilallah, pikirannya kemana-mana. Udah bagus. Daripada ngomongannya yang enggak betul, udah bagus. Nah tentunya kita ingin membaguskannya lagi. Setelah menyebut, mengingat. Setelah mengingat, kita baguskan lagi. Merasakan Allah. Jadi sama dengan tauhid, ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu ilmu mengesahkan Allah. Ilmu mengesahkan Allah. Sedangkan tasawuf, ilmu merasakan Allah. Nah, itu bedanya. Jadi terkait dengan Allah, di ilmu tauhid, itu ilmu untuk mengesahkan Allah. Nah, ilmu mengesahkan Allah. Sedangkan di dalam tasawuf itu adalah ilmu merasakan Allah. Merasakan itu, Pak. Masa mana Allah bisa dirasakan? Ya nggak bisa orang kau nggak belajar. Merasakan Allah. Merasakan beserta dengan Allah, merasakan seluruh gerakan kita ini daripada af'al Allah, perbuatan Allah kepada kita, merasakan itu, merasakan ucapan-ucapan kita dalam sholat itu, coba. Nah kalau kau udah sampai kayak gini, maaf, alhamdulillah. Berlakulah apa yang difirmankan Allah dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah
fadakhuli fi ibadi wadakhuli jannati. Ini dia. Ini dipanggil Allah. Orang yang sudah mampu merasakan Allah tadi itu jiwanya tenang, Pak. Jiwanya tenang. Tentram dia. Maka Allah panggil, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai hati yang tenang, kembalilah kau kepada Tuhanmu Allah dengan redha dan diridhoi, maka jadilah kau hambaku, masuklah kau menjadi hambaku, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah kau ke dalam surgaku. Ini ayat yang dipanggil orang yang hidup, bukan nunggu mati. Sebagian orang mengatakan nanti kita kalau di akhirat dipanggil ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Saya nggak nyalakan, itu versi mereka. Tapi versi tasawuf, ayat ini bukan panggilan nanti setelah mati, ini ayat panggilan waktu kita hidup. Wahai jiwa yang tenang. Makanya orang tasawuf di dalam mengkaji nafsu ada 4. Nafsul amarah, nafsul latusba, nafsul lawamah, nafsul mutmainnah. Nah, kalau orang nggak ngaji tasawuf nggak dibahas ini. Nah, di dalam ilmu tasawuf dibahas dari nafsul amarah, nafsul latusba, nafsul lawamah sampai nafsul mutmainnah. Inilah nafsu yang mulia. Nanti satu saat kita bahas ini. Nah, maka orang yang sudah sampai nafsul mutmainnah ini dipanggil Allah. Kapan dipanggil Allah? Sekarang, waktu hidup di atas dunia. Bukan nanti. Sekarang Allah panggil. Maka tenangkan hatimu. Dengan apa kau tenangkan hatimu? Dengan zikir. Apa kata Allah? Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu tenang hati mereka dengan zikir kepada Allah. Tenang hati mereka dengan zikir kepada Allah. Sesungguhnya, ketahuilah, sesungguhnya zikir itu akan menenangkan hati. Tatmainnul qulub. Maka yang dipanggil Allah ini tadi, kalau kita kaitkan ayat ini dengan surat Al-Fajr tadi, maka yang dipanggil Allah ini orang yang ahli zikir. Karena orang ahli zikir lah yang nafsunya tenang. Yang dipanggil Allah ini orang ahli zikir. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, kembalilah kau kepadaku. Kembali. Jadi orang yang berzikir ini orang mengembalikan kepada Allah, enggak nyesal-nyesal dalam hidup. Tidak ada penyesalannya. Dia sudah yakin bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau yang menjadikan. Dia sadar ke situ. Enggak kayak kita kebanyakan, nyesal kali aku tadi, kalau aku enggak pergi kan enggak kecelakaan. Enggak ada kayak gitu. Itu orang belum zikir. Kalau orang sudah zikir, semuanya adalah apa? Ya Allah, enggak ada yang kau jadikan sia-sia. Semua ada manfaatnya, semua ada hikmahnya. Dia duduk di dalam kudrat dan iradat Allah tanpa ada penyesalan. Tanpa ada penyesalan. Kalau kau masih ada nyesal-nyesal, berarti kau belum duduk jadi nafsul mutmainnah. Oh iya, aku kekerasan enggak ceramahnya nih, Pak? Kekerasan enggak? Nek kekerasan tak turunkan, nggak apa-apa, Bu. Lanjut. Ya harus gitu, pagi-pagi itu harus. Makanya ada lagu tembang ilir-ilir loh. Kayak itu karangan Kanjeng Sunan Kalijogo. Lir ilir, tandure wusumilir, ta ijo royo-royo. Tak senggo kemanten anyar, tak senggo kemanten anyar. Bocah angon, penek no blimbing kuwi, lunyu penek no kanggo mbasuh dodo tiro. Kanggo mbasuh dodo tiro, kumitir bedah ing pinggir, dondomono jlumatono, kanggo sebo mengkusuri,
mumpung padang rembulan, mumpung jembar kalangan, yo sura o sura iyo. Biar suaranya pas, yang penting berani. Iya kan? Kalau suaranya enak malah tidur bapak-bapak. Tapi karena suaranya pas makin melek. Ajan juga gitu. Kalau enak yang ajan itu orang pada tidur. Coba ajannya salah, semua pada datang. Siapa yang ajan tadi kok salah? Jadi pernah ada satu kejadian begitu di satu masjid, ya kan? Itu kalau ajan subuh nggak ada yang datang, sedikit yang datang ajan subuh. Sekali ajannya salah-salah dibikin, suaranya pun nggak enak, salah, rame yang datang. Cuma nengok, siapa sih ngajan mau? Rame yang datang cuma nanya siapa yang aja, bukan mau sholat rupanya. Oh dia memang itu nggak pandai, pulang. Itu ada begitu. Jadi kadang-kadang gitu. Sampai di tempat masjid teman saya ada satu kejadian ajan, pas lagi ajan, rupanya dia salah waktu sholat subuh itu kan harusnya ada as-sholatu khairum minan naum. Dia lupa, namanya manusia. Lupa pakai as-sholatu khairum minan naum. Terus kawannya bilang, tadi kau ajannya kau nggak pakai as-sholatu khairum minan naum, salah. Oh iya, terus dia ngambil mic lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, salah ajannya tak ulangi lagi ya, gitu. Salah yang tadi. Sebetulnya nggak perlu diulangi. Kan sah saja, walaupun kata nggak pakai as-sholatu khairum, ya sah juga. Itu kadang-kadang. Nah, itu karena keterbatasan kita. Nah, baik Bapak Ibu, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya bangkit tadi hatinya itu saya bikin keras bahasanya. Itu tadi lir-ilir, disuruh bangun. Nah, nanti satu saat saya akan bahas tentang ini banyak utang saya kalau gitu nih. Ini filsafatnya, filosofinya lagu ilir-ilir ini luar biasa. Luar biasa. Ini yang ngarangin apa? Kanjeng Sunan Kalijogo. Dipopulerkan oleh MH Ainun Najib, Cak Nun. Nah, dia yang mempopulerkan lagu ini. Tapi makna filosofinya luas biasa. Terkait dengan